قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعوذ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslim rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Kita di hari Kamis pagi ini masih Allah perkenankan berjumpa, berarti masih diberikan usia panjang, dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat teriling salam kepada kekasih kita junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari
acara pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita berharap keberkahan Suratul Fatihah, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan usia panjang dalam taat kepada Allah, dan bisa menyelesaikan saum Ramadan dengan baik. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf hari ini agak terlambat karena ya ada tugas dalam negeri, yaitu ternak teri antar anak antar istri. Kebetulan anak kami sekarang sedang ada tes ujian sekolah, dan kebetulan juga istri lagi hamil tua. Mohon doanya dimudahkan Allah. Nah, ini sedang menunggu, mudah-mudahan disehatkan keduanya. Baik, kita mulai bersama dengan istighfar kepada Allah dan juga menyebut asma-asma Allah. Dan kita juga memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kan begitu. Memohon, mengawali, membuka mohonan doa kita dengan nama-nama Allah yang baik, kan begitu. Mari kita bersama-sama istighfar, kita keluarkan dari lubuk hati yang terdalam. Semoga bulan suci Ramadan ini betul-betul meromat, membakar segala dosa-dosa kita. Ya Mujib, Ya
حكيم يا ودود يا متين يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وحيد يا متين يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا صغير يا متين يا ولي يا متعالي يا باب يا تواب يا متقي يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مليك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جميع يا غني يا مغني يا غني يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا Allah ya Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan semakin hari ngobrol kita, iman kita semakin kuat. Dan ini untuk sementara waktu dinonaktifkan, di silent, dan juga fokus ke depan, jangan berisik, sersan, serius, santai dan serius. Kita siap-siap bergembira. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita memasuki saum hari ke-8. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Baik, hari ini kajian kita masih tentang Ramadan, untuk menyemangati Ramadan meraih takwa. Pada kali ini seperti itu. Biasanya setiap akan masuk Ramadan ini akan sering kita dengar dari alim ulama, tokoh masyarakat yang isi kultum, itu kan ya, kultum kuliah 7 menit, ada yang bilang kultum kuliah terserah antum gitu ya. Jadi seperti itu ya. Bang Noval bisa dibantu Bang? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ramadan futuhat abwabul jannati wa gulikat abwabun nar wa budatis syayatin." Jika Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya, itu akan banyak kita dengar. Apabila iza Ramadan futihat abwabul jannah, kan gulikat abwabun nar wa usidat
syayatin kan gitu. Apabila masuk Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Tapi kok mengapa ya di Ramadan itu juga banyak orang yang bermaksiat? Katanya setan dibelenggu. Gimana? Yang salah hadisnya, apa yang salah kitanya? Iya. Kenapa seperti itu? Kok katanya setan dibelenggu, tapi kok banyak sih yang bermaksiat? Ini jangan-jangan hadisnya nggak benar kali, kan gitu. Nggak begitu, hati-hati. Karena pertemuan-pertemuan sebelumnya, waktu pertemuan kedua dan ketiga itu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya. Kan gitu. Kata Allah, "Wa may yantiqu anil hawa." Kan gitu. Tidaklah yang disampaikan Nabi Muhammad itu hawa nafsu. Kan gitu. In huwa illa wahyuha. Kecuali wahyu yang diwahyukan. Seperti itu. Coba kita saksikan bersama. Ini fakta di luar sana. Dan ini kami ambil rekaman tanggal 25 Maret. Banyak yang di luar sana itu bermaksiat. Banyak yang melanggar aturan Allah. Dan yang melanggar aturan Allah itu ya nggak jarang orang yang berpuasa. Tiap tahunnya berpuasa, kan begitu. Seperti ini. Kembali di iNews Siang, pemirsa, tim Polresta Barelang bersama TNI menggerebek sebuah kampung yang diduga sarang peredaran narkoba dan perjudian di kawasan Simpang Dam, Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi kali ini petugas mengamankan 47 orang dari lokasi. Polresta Barelang menggelar operasi Pekan Cipta Kondisi di wilayah Batam. Kegiatan yang juga melibatkan TNI dari Kodim 0316 Batam ini difokuskan di Kampung Aceh, Simpang Dam, Batam. Tak hanya narkoba, aktivitas penyakit masyarakat lainnya di kawasan ini juga menjadi sasaran razia petugas. Saat melakukan penggeledahan, 4 orang yang sedang pesta narkoba di sebuah rumah kayu tak berkutik saat ditangkap polisi. Selain menggeledah rumah warga yang dicurigai, polisi juga menemukan tempat para pecandu biasa mengkonsumsi narkoba. Melakukan penindakan atau operasi pekat ya, atau menindaklanjuti atau menindak adanya operasi penyakit masyarakat ya di sini. Di antaranya selain operasi pekat ya kita temukan yaitu tidak pidana narkoba di sini. Selain narkoba, sejumlah lokasi yang dijadikan arena judi pun turut dirazia petugas. 47 orang dan sejumlah mesin judi jackpot, bong sabu, dan senjata tajam pun diamankan petugas dalam operasi yang digelar untuk menyambut bulan Ramadan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanasa, iNews melaporkan. Adu mulut dua pria di bawah pengaruh alkohol mengakibatkan salah satu tewas mengenaskan. Peristiwa mengerikan yang terjadi di Tanah Abang ini terekam dalam kamera pengawas CCTV. Inilah detik-detik keributan yang terjadi antara dua pria mabuk yang berujung pada aksi penusukan dan pembacokan. Enggak, awalnya dia dulu Pak. Awalnya dia dulu yang jatuh ini. Jatuhin doang, tapi yang gorok dia. Peristiwa ini terjadi di bawah jembatan Skybridge di warung doyong kaki 5 Jalan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat tadi malam. Pria berinisial PW berusia 39 tahun meninggal dunia di tempat. Sementara pelaku berinisial BI berusia 40 tahun melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pelaku melakukan penusukan terhadap korban, kemudian korban tersungkur, jatuh, dan kembali ditusuk di bagian leher. Namun untuk lebih pastinya kita juga menunggu dari hasil dari RSCM. Seperti itu. Berarti korban dengan pelaku sama-sama kenal atau? Pelaku dengan korban sama-sama kenal, jadi mereka itu berteman, makanya kita sudah mendapatkan identitas daripada pelaku tersebut. Berbekal identitas pelaku, saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran. Informasinya pelaku diduga kabur ke Pulau Sumatera. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, oknum pegawai negeri di lingkungan Pemko Batam ditangkap polisi karena mencabuli 3 anak lelakinya yang masih kecil. Kasus ini terungkap setelah ibu korban curiga melihat adanya perubahan perilaku pada anaknya. Seorang ayah sekaligus oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Pemko Batam tega mencabuli 3 anak kandungnya sendiri yang berjenis kelamin laki-laki. Ketiga korban yakni M 8 tahun, B 6 tahun, dan S yang masih berusia 4 tahun. Menurut pihak kepolisian, terungkapnya perbuatan bejat pelaku berawal saat korban M yang merupakan anak sulung pelaku mengeluh sakit pada ibunya saat buang air besar. Ibu korban dan juga istri pelaku curiga dengan keadaan korban. Korban awalnya takut menceritakan perbuatan pelaku, namun setelah dibujuk korban akhirnya membeberkan perbuatan bejat sang ayah kepadanya. Ibu korban terkejut mendengar pengakuan anaknya, dan tak hanya M, ternyata 2 adiknya yakni B dan S juga mengalami pencabulan yang dilakukan pelaku. Dari hasil visum diketahui jika dubur korban terdapat luka akibat benda tumpul. Hasil visum juga menjadi bukti polisi menangkap pelaku IS. Si anak tersebut lagi membuang air besar, terdapat ada darah di situ. Dari kedua orang tuanya menanyakan, dan si korban pun menyampaikan adanya kejadian tersebut sehingga melaporkannya kepada unit. Saat ini belum ada masih tetap kita dalami untuk yang bersangkutan teganya melakukan perbuatan. Saat ini ketiga korban mendapat trauma healing dari polisi, dan untuk pelaku sendiri dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan bocah 8 tahun oleh tetangganya di Bangka Barat, Bangka Belitung menguak fakta mengerikan. Setelah menganiaya korban hingga tewas, pelaku mengambil organ dalam dan dibuang terpisah di perkebunan sawit. Rekonstruksi pembunuhan Hafizah, bocah perempuan berusia 8 tahun warga desa Terentang, Bangka Barat, Bangka Belitung digelar aparat Polda Babel di 5 lokasi. Pelaku yang masih berusia 17 tahun dihadirkan dan menjalani 19 adegan, mulai dari penjemput korban di rumahnya hingga pembunuhan. Dalam reka adegan ini terkuak fakta mengerikan. Setelah pelaku berhasil mengajak dan menjemput korban di rumahnya, korban kemudian dianiaya menggunakan benda tumpul. Pelaku kemudian menggunakan senjata tajam untuk membunuh korban, serta mengambil organ dalam siswa kelas 2 SD itu. Tubuh korban kemudian dibuang ke sungai di wilayah perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, sementara organ dalam korban dibuang di dekat lahan perkebunan ayahnya. Sedikit yang berbeda. Apa ini? Jadi antara adegan ke 9 ke 8 kalau nggak salah. Ya. Hanya sedikit dia mungkin lupa. Itu membuang alat bukti? Enggak buang alat bukti, itu mungkin lupa lah dia kan. Jadi pas udah ketemu sama kita di rekonstruksi ulang, itu tadi cara ini membunuhnya terbolak-balik lah. Posisi korban itu. Selain disaksikan warga desa setempat, rekonstruksi juga dihadiri keluarga korban. Kami sih cukup seberat-berat mungkin, seberat-beratnya lah dari pihak yang berwajib. Harapan kami itulah yang penting, dia udah ngelakuin kayak gitu ya sesuai dengan hukum. Konsekuensi. Jangan mandang bahwasanya itu anak-anak itu. Jadi proseslah hukum sesuai dengan yang udah dilakui. Sebelumnya pada 9 Maret, jasad Hafizah ditemukan dengan kondisi mengenaskan serta tangan dan kaki terikat di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini sebelumnya dilaporkan menghilang sejak 5 Maret. Sehari sebelum jasad korban ditemukan, keluarga mendapat pesan misterius berisi permintaan uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Pelaku juga mengirim foto korban dalam kondisi tangan terikat. Sepekan kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan remaja berusia 17 tahun dengan status sebagai pelajar kelas 3 SMK dan juga tetangga korban. Aceh ditangkap polisi di rumahnya di Desa Terentang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku nekat membunuh tetangganya karena faktor ekonomi. Ya, itu fakta bahwa
betapa sering berlalunya Ramadan demi Ramadan, ternyata kemaksiatan bukannya berakhir, tapi tetap saja. Ada apa? Katanya tadi apabila masuk Ramadan pintu surga dibuka, kan gitu ya, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kenapa seperti itu? Kenapa banyak seperti itu? Ini penjelasan dari Ustadz Siddiq Al-Jawi, dari guru kami. Mengapa ketika setan dibelenggu yang semestinya tidak bisa menggoda manusia untuk berbuat dosa, tapi kok masih ada ya orang-orang Islam yang berbuat dosa? Bagaimana penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu tema terkait dengan salah satu keistimewaan bulan Ramadan, yaitu bahwa setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, mungkin ketika kita mendengar hadis ini, kita menjadi bertanya-tanya, mengapa di bulan Ramadan ini ketika setan-setan itu dibelenggu, tetapi masih ada saudara-saudara kita sesama muslim yang berbuat maksiat atau melakukan dosa. Misalnya mungkin di pasar Anda pernah melihat orang makan, padahal itu siang hari di bulan Ramadan. Atau mungkin pada siang hari di bulan Ramadan ada yang di samping tadi makan, mungkin mereka minum, atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ketika setan dibelenggu yang semestinya tidak bisa menggoda manusia untuk berbuat dosa, tapi kok masih ada ya orang-orang Islam yang berbuat dosa? Bagaimana penjelasannya? Nah, ada 3 penjelasan mengapa di bulan Ramadan seorang muslim itu masih dapat melakukan dosa walaupun setan-setan itu sudah dibelenggu. Ada 3 penjelasan. Penjelasan pertama adalah bahwa ada hadis yang menerangkan ternyata yang dibelenggu itu tidak semua setan, melainkan setan-setan yang besar atau kibarus syayatin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini hadis yang menjelaskan setan itu dibelenggu secara mutlak ya, tanpa penjelasan setan yang mana. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghulqat abwabu jahannam, dan pintu neraka jahanam akan ditutup. Wa sulsilatus syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini tidak diterangkan bagaimana setan yang apa, yang seperti apa yang dibelenggu. Pokoknya semua setan. Nah, ternyata ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang menjelaskan bahwa ternyata yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin, ai kibarus syayatin. Jadi yang dibelenggu adalah pembesar-pembesar dari para setan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan pada bulan ini. Tuftahu fihi abwabus samai. Pada bulan ini akan dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pada bulan ini pintu neraka jahim akan ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan pada bulan ini akan dibelenggu pembesar-pembesar setan-setan, maradatus syayatin.
Jadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai ini ada penjelasan yang lebih rinci bahwa ternyata yang dibelenggu itu adalah pembesar-pembesar setan, yang dalam hadis itu disebut maradatus syayatin, ditafsirkan yaitu kibarus syayatin, yaitu pembesar-pembesar dari setan-setan. Artinya apa? Ketika di bulan Ramadan itu ternyata tidak semua setan dibelenggu, melainkan setan-setan yang menjadi pembesar-pembesar atau pentolan-pentolannya, ya. Sementara kalau setan-setan yang kecil-kecil itu ternyata tidak dibelenggu mafhumnya atau pemahamannya, sehingga setan-setan inilah yang kecil ini yang masih bisa menggoda kaum muslimin. Nah, ini penjelasan yang pertama mengapa di bulan Ramadan ini masih saja ada ya kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa, karena masih bisa digoda oleh setan-setan ya, walaupun itu setan kecil. Penjelasan yang kedua yaitu bahwa meskipun setan-setan itu dibelenggu, akan tetapi manusia itu tetap memiliki hawa nafsu yang bisa mendorong manusia untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa, walaupun tanpa ada peran dari setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Yang artinya, terangkanlah kepadaku mengenai orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Surat Al-Furqan ayat 43. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hawa nafsu manusia ketika itu diperturutkan, itu juga akan bisa menjadi pendorong seseorang itu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tanpa ada godaan setan, manusia itu masih punya hawa nafsu yang dapat mendorong seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Nah, inilah alasan yang kedua mengapa di bulan Ramadan ini walaupun setan itu dibelenggu, kaum muslimin masih ada yang berbuat dosa. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan perbuatan dosa itu memang tidak ada pengaruh setan, tapi hawa nafsunya itu mendorong dia melakukan perbuatan maksiat. Misalnya dia merasa lapar, lalu dia makan begitu saja, tidak ingat bahwa atau dia pura-pura lupa bahwa itu adalah bulan Ramadan, atau dia merasa lapar, ya, kemudian dia makan, atau merasa haus lalu dia minum, ya, dan seterusnya. Ini adalah dorongan hawa nafsu manusia. Nah, alasan yang ketiga, kenapa seorang muslim itu kenapa masih bisa melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, padahal setan-setan itu dibelenggu? Karena yang dibelenggu itu, ini alasan ketiga, karena yang dibelenggu itu adalah setan dari golongan jin. Sementara setan dari golongan manusia itu tidak ada keterangan Quran atau hadis mereka dibelenggu. Ya, jadi setan dari golongan manusia itu tidak ada keterangan dari Quran atau hadis itu dibelenggu di bulan Ramadan, dan faktanya yang bisa kita lihat adalah memang manusia atau setan dari golongan manusia di bulan Ramadan itu masih bebas dia melakukan segala sesuatu aktivitas yang dia lakukan. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan itu ada dua golongan, ada yang dari golongan jin dan ada yang dari golongan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hururan. Yang artinya, demikianlah kami jadikan, yaitu kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan. Ya, siapa musuh nabi itu? Termasuk musuhnya Nabi Muhammad SAW, juga musuhnya umat Nabi Muhammad, yaitu syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dari golongan jin dan setan-setan dari golongan manusia. Nah, jadi yang dibelenggu di dalam hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu itu adalah setan dari golongan jin
sementara setan dari golongan manusia baik secara nas maupun secara fakta tidak dibelenggu. Nah inilah setan-setan dari golongan manusia inilah yang masih bisa menggoda manusia-manusia muslim di bulan Ramadan ini, yang tentu mereka pun akan bisa menjerumuskan saudara-saudara kita sesama muslim untuk melakukan dosa atau maksiat di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami terangkan dengan penjelasan mengapa di bulan Ramadan ini walaupun setan itu dibelenggu, tapi masih ada kaum muslimin sebagian dari mereka yang melakukan dosa di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu tadi seperti itu. Kenapa Ramadan maksiat masih jalan? Kan gitu. Kenapa kan seperti itu? Kenapa masih bermaksiat di bulan yang seharusnya kita memperbanyak amal kebaikan ini kan gitu. Padahal kita tahu tadi itu, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1899 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1079. Ini kenapa Muslim dan Bukharinya dicantumkan, ditampilkan karena matannya agak beda kan, tapi maknanya sama. Tapi kalau matannya dan maknanya sama, maka ditulis dengan muttafaqun alaih. Keduanya sepakat kan gitu. Muttafaqun alaih itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seperti itu. Maka sebagaimana kita ketahui Ramadan itu targetnya, buahnya adalah takwa. Maka takwa itu kata Rasulullah, takwa itu ada di hati. Seperti itu. Maka supaya kita mengecilkan pengaruh setan, ya tadi tuh pada bangsa jin dibelenggu. Hawa nafsu kita nih, kita yang mengendalikan kan gitu. Kita yang tapi kalau kita memperturutkan ya kita jadi setan. Sifat kita, kelakuan kita. Nah, supaya agak seger dibantu dibaca. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling benci, jangan tanajus, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan pula seorang dari kalian menjual penjualan saudaranya, serta jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh membohonginya, dan tidak boleh mengejeknya. Takwa itu ada di sini. Beliau bersabda saudaranya 3 kali. Cukuplah sebagai satu kejahatan bagi seseorang jika ia menghina atau meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan riwayat Ahmad Juz 2 halaman 277 dan Muslim nomor hadis. 264. Iya, baik. Jadi seperti itu ya. Maka Abu Hurairah ini artinya Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Kok namanya bapak kucing ya? Kan gitu ya. Itu karena sahabat Rasulullah SAW ini senang miara kucing, kemana-mana gendong anak kucing. Maka suatu saat Rasulullah melihat beliau dan dipanggillah saat itu, wahai Abu Hurairah. Nah, ini nama tauriyah, nama julukan, nama lakop, nama panggilan. Nah, para sahabat setelah mendengar Rasulullah manggil itu, mulai saat itulah orang ini dikenal dengan Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Bukan bapaknya kucing, kan begitu. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Sakhar, kan begitu. Jadi seperti itu. Sering kita dengar ya, hadis riwayat Abu Hurairah. Nama sebenarnya tahu nggak, kan begitu. Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, begitu. La tajassasu, kan gitu. Jangan saling dengki. Wala tajassus itu sebenarnya bertajassus itu bergibah. Kan gitu. Jadi di situ jangan saling wala tahassasu. Ini hasad tuh.
wala tahasadu. Jangan hasad, jangan iri dengki. Wala tajassasu. Tajassasu itu tajassus. Tajassus itu nyari-nyari ya, nyari keburukan. Kita nih nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita dicari-cari, setiap kita tuh punya keburukan. Nggak ada orang yang nggak punya keburukan. Dan sudah tahu keburukan itu disebar luasin nih. Namanya ghibah, tajassus. Itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kan gitu. Wala tajassasu. Kata Allah, jangan tajassus, jangan menggunjing. Jangan buka aib. Di ayat itu kata Allah, sukakah kamu makan daging saudaramu yang sudah mati? Di ujung ayat itu kata Allah, pasti kamu jijik. Al-Hujurat ayat 12. Jangan tajassus, jangan saling membenci, karena kita sama-sama muslim. Masa saling benci, saling membelakangi, maksudnya cuek, masa bodoh lah, mau nyungsep lah, biarin lah, emang gue pikirin gitu ya, lu gue, auzubillah. Jangan pula seseorang dari kalian menjual penjualan saudaranya sudah nawar, belum deal nih atau apa, ditawarin ke yang lain, nggak boleh itu. Kalau belum putus nggak boleh kita jual ke yang lain, kan begitu. Serta gini, janganlah hamba Allah ini. Serta jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kita ini dari satu turunan Nabi Adam, saudara, seperti satu udara, seperti satu rahim, satu udara, saudara. Padahal kita bukan saudara kandung, kan gitu. Sama muslim tuh nggak rela, walaupun saudaranya sama-sama muslim, di Ethiopia, di Palestina dibombardir, di Cina, di Rohingya, di Uighur, di Xinjiang misalnya, ada yang disakiti, dia marah, dia tidak rela, dianggap itu satu udara, saudara. Kan gitu. Janganlah jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu, nah tadi tuh diulangin lagi, adalah saudara bagi muslim yang lain. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan seperti satu tubuh, kal jasadul wahid. Jalan malam-malam kaki terantuk, aduh, kakinya yang kena batu, mulutnya yang aduh, kan jauh kan ya. Matanya nangis, jarak mata kaki ke mata jauh kan, mulut aduh, niup, itu satu tubuh. Coba bayangkan saudara kita yang di Palestina, di Rohingya, di Uighur, mereka dibantai, dipotong-potong, kita nyengir aja. Serasa apa sih? Serasa satu tubuh ini di persendian itu disuntik baal, disuntik kebal, terus dipotong, nggak kerasa, gitu. Padahal satu tubuh. Di hadis yang lain Rasulullah menggambarkan kalbunyan, seperti satu bangunan yang semua saling mengokohi, saling memperkuat. Nggak ada tuh beton sombong, saya yang paling berjasa nongol, batu bata nongol, enggak, kerikil nongol. Kita nggak bisa duduk enak nih di sini, pada nongol semua kan gitu. Nggak ada yang atap nggak akan sombong, saya dong yang paling hebat di atas. Iya, kamu di atas, ada saya, kata dinding. Yang paling berjasa saya. Siapa bilang, kata pondasi, kalau nggak ada saya, boro-boro kamu berdiri, kan gitu. Jadi saling menguatkan, kerikil, nggak saling. Jadi seperti saling menguatkan. Kalbunyan, seperti satu bangunan, kan begitu tadi. Nah, muslim yang lain tidak boleh menzolimi. Zolim itu lawan kata adil. Kalau tidak adil pasti zolim. Zolim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, topi tempatnya di kepala. Kalau saya begini iseng, ini zolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Walaupun ini murah, tidak boleh diletakkan di kaki. Walaupun sendal itu mahal, nggak boleh naik ke kepala. Jadi tempatnya itu di mana? Nah, zolim itu meletakkan sesuatu pada tempatnya.
lawan kata adil, kan begitu. Tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh cuek, tidak boleh acuh tak acuh. Ada yang menyiksa, ada yang membantai, dan yang nggak boleh. Minta pertolongan, pasti tolong. Tidak boleh membohonginya, ngakalin, ibulin, ngadalin. Salah, gitu. Ada yang ngakalin, ada yang ngerjain tuh. Di telepon itu jadi acara tren tuh, sampai HP-nya dibanting. Halo, salah. Boleh nggak ngakal-ngakalin, ngerjain begitu, ngeprengin? Haram hukumnya. Prank, ngerjain, ngadalin, ngibulin, supaya lucu, fun-fun aja lagi, fun-fun aja lagi, masya Allah. Tidak boleh mengejeknya. Ih, kasihan banget, si buta, si pincang. Hati-hati, dia nggak pernah minta itu. Kalau kita lagi begitu tuh lagi ngina yang bikin. Kita pernah lihat ada seseorang yang dulu yang Quran itu divonis lumpuh otak, tetapi hafalannya kan begitu luar biasa. Bacain halaman sekian, paling atas dibacain. Begitu ya. Ayat ini ada di mana? Namanya nazah. Luar biasa. Ada yang buta tapi hafal 30 juz. Nah, kita yang melek begini. Juz 30 enggak hafal. Hafalnya juz buah, juz sirsak. Nah, ketakwaan itu di sini kata Rasulullah. Dengan syarat 3 kali di sini. Takwa itu di dada. Takwa itu ngaku tapi Allah yang lebih tahu. Maka kata Rasulullah, cukuplah satu kejahatan bagi seseorang jika apa? Jika dia menghina saudaranya, ngeledek, ngeremehin saudaranya sesama muslim, padahal sesama muslim. Walaupun hitam banget tuh, yang putih giginya doang. Tahu nggak? Saya biasanya ngisi hari Jumat, lebih enak kan gitu. Bisa yang di MTR. Besok biasanya di masjid itu khatibnya siapa? Muazzinnya sebutnya apa? Bilalnya siapa ya? Bilalnya ya, gitu ya. Padahal kenapa seperti itu? Karena Bilal bin Rabah itu pertama kali jadi muazzin Rasulullah. Maka kalau muazzinnya siapa sebutnya? Bilalnya siapa ya? Kan gitu ya. Bilal itu siapa sih? Bilal itu budak Habasyah. Budak dari Habasyah, itu negeri dulu sebenarnya kaya raya jaya. Sekarang namanya Ethiopia. Jadi Rasulullah SAW pertama kali sahabat itu hijrah ke Habasyah, bukan ke Madinah. Hijrah ke Ethiopia. Sudah tahu belum? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Ya, itu hijrah pertama para sahabat itu ke Habasyah, ke Ethiopia. Bertemu dengan raja Kristen yang adil, dan akhirnya beliau masuk Islam. Namanya Raja Najasyi. Seperti itu. Setiap muslim adalah haram atas muslim yang lain apa? Darahnya. Gak boleh dia bunuh saudaranya. Seorang muslim membunuh saudaranya yang bukan hak, itu sudah harus ditanya, lempangan neraka jahanam, nerakanya jahanam lagi. Tanpa hak loh. Kalau orang berperang itu diperintahkan Allah berperang, kan begitu ya. Kalau ada yang membunuh, nanti negara akan melakukan hukum qisas. Kalau ada yang berzina, sudah nikah dirajam. Kalau ada yang murtad, nah itu yang hak. Tapi yang tanpa hak, gara-gara parkiran, kan gitu ya. Kayak tadi tuh, gara-gara ngeplay, cekek botol, kan gitu. Nah, hartanya juga haram, nggak boleh diambil. Dan kehormatannya juga nggak boleh dihinakan, dinistakan, nggak boleh. Seperti itu. Gantian. Kata dalam menjelaskan firman Allah, At-taqullah haqqa. Iya. Bertakwalah kepada
tanpa bermaksiat, mengingat tanpa melalaikan, bersyukur tanpa mengingkari. Iya, ini akan sering kita dengar setiap Jumat. Ya ayyuhallazina amanu, kan gitu. Ittaqullah haqqa tuqatih, kan gitu. Dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu ya. Ini wasiat takwa. Maka isinya, maka takwa itu adalah terpenting dalam agama. Kalau diperas, intinya agama ini apa sih? Takwa. Apa sih takwa? Kita ketawa? Bukan. Takwa itu adalah sering diingatkan khatib apa? Intisalu awamirillah, menjalankan seluruh perintah Allah, wastinabu nawahihi, menjauhi seluruh larangan Allah. Ini karena ngambil dari gambar, nggak saya edit lagi, mepet. Nah, harusnya Quran surat Ali, bukan AA. A-nya satu. Ali itu keluarga, isinya nanti membahas tentang keluarga. Imron itu Imron. Ali Imron, bukan Al Imron ya. Gak ada di Quran surat Al Imron, adanya Quran surat Ali. Ali itu keluarga, Imron itu Imron. Jadi beliau berkata, takwa adalah mentaati Allah tanpa maksiat, taat kepada Allah tanpa berani melanggarnya, tanpa berani menentang aturannya, tanpa berani melakukan hal-hal yang Allah murkai. Mengingat tanpa melalaikan. Dimanapun kita, nggak ada ruang kecuali kita selalu ingat Allah, bahwa Allah itu melihat kita. Bersyukur tanpa mengingkarinya. Gimana? Aduh, payah nih. Rezeki duit nggak gitu. Rezeki uang itu hanya salah satu, salah banyak ya banyak, kan gitu ya. Kenikmatan Allah. Kalau kita mau hitung, sebelahnya Nopal siapa namanya? Yang pakai jam? Hah? Ilham siapa? Ilham namanya. Oh. Ilham. Dari bangun tidur sampai duduk di sini sudah bisa menghitung berapa kali berkedip. Enggak. Kita nggak nyadar bahwa kita ini berkedip ini nikmat. Coba kalau nggak bisa berkedip, perih. Kita pernah hitung-hitungan oksigen, ingat nggak? Pernah nggak? Belum air dan yang lain. Kalau kita mau hitung tuh nikmat Allah tuh la tuhsuha, nggak bakal bisa terhitung karena banyaknya dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Nah, ini perintah Allah. Ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bukan di masjid doang takwa. Giliran keluar dari masjid ketawa-ketawa, cekek botol, bermaksiat. Bukan. Dimanapun saja kamu berada. Di masjid takwa, bekerja takwa, bukan tidak berani mengambil karena ada CCTV. Merasa dirinya diawasi oleh Allah, merasa ada malaikat-malaikat Allah. Ngomong takwa, enggak keluar dari lisan kita ngomong kebun binatang, kan begitu. Ittaqullah haitsuma kunta, dimanapun kau berada. Hendaknya setelah kamu melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan. Jadi kalau kita dulu, namanya manusia itu nggak ada yang nggak berbuat salah, maka untuk menutup salah itu kita banyak-banyak berbuat baik, dan kebaikan itu akan menghapus dosa. Kita istighfar, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik, kan seperti itu. Baik, sebelahnya. Mengapa kadar zakat maaf hanya 2,5%? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar 20 dinar, sementara dari 40 dinar masing-masing diambil 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iya, jadi ini dasar bahwa jadi gini, semua itu dalam Islam itu memang ada yang memerlukan kemampuan.
Zakat Islam itu Allah Maha tahu makhluknya, bahwa manusia itu tidak dibebani kecuali yang mampu. Maka yang mampu ini mengeluarkan zakat mal kalau sudah sampai nisabnya. Kalau dinar, uang emas itu 40 dinar. 40 dinar, 1 dinarnya uang emas standarnya itu 4,25 gram logam mulia, 24 karat, bukan berkarat ya. 24 karat emas yang paling murni. Kalau 1 dinarnya itu 4/4, kalau 40 ya sekitar 170-an, maka dikeluarkan zakatnya 1 dinar, maka ketemulah 2,5%. Jadi zakat dari dulu itu nggak pernah naik. Yang naik itu pajak, dikejar-kejar, nggak mau bayar pajak, awas, kata Mbak Sri yang sana tuh, mirip Mbak Sri siapa itu ya, nah, maka BBM akan saya naikkan 3 kali lipat. Karena kenapa? Karena negeri ini sumber daya alamnya sudah dirampok oleh asing, nggak bisa ngurus, banyak yang nguras, kan begitu ya, milik asing dan asongan, kan begitu. Maka rakyatnya dikejar-kejar pajak, sedangkan orang pajak nggak bayar pajak, bahkan bacok anak orang dicari-cari itu. Auzubillahi min zalik. Jadi pajak itu hanya 2,5%. Pasti mampu. Kalau nggak mampu, maka tidak wajib pajak. Tidak wajib zakat. Sebentar lagi zakat fitrah yang mustahik, kan gitu. Yang muzakih mengeluarkan zakat, tapi nggak mampu, dia jadi berubah, jadi mustahik, berhak menerima. Jadi yang zakat itu hanya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya sudah, kan begitu. Begitu juga dalam Islam itu semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Begitu. Salat. Jika salat tidak mampu berdiri, bolehkah dengan cara lain? Salah seorang sahabat Nabi SAW bernama Imran bin Hashim menderita wasir atau ambeien. Ia kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mengerjakan sholat bagi orang yang sakit seperti dirinya. Nabi SAW bersabda, kerjakanlah sholat dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu mengerjakannya dengan berdiri, kerjakanlah sholat dengan duduk. Jika engkau tidak mampu mengerjakannya dengan duduk, kerjakanlah sholat dengan berbaring. Iya, jadi sholat memang diperintahkan berdiri. Kalau mampu, kalau sehat, kalau nggak sehat, boleh duduk. Kayak saya dulu kakinya patah, ini dengkulnya pecah. Saya duduk pakai tongkat itu, awalnya berbaring, lama-lama bisa duduk. Sampai saya tuh mimpi bisa sujud. Sujud itu nikmat sampai mimpi. Nah sekarang alhamdulillah, biiznillah, bulan Maulid kemarin, awal Maulid saya bisa sujud ke hadapan Allah. Nikmatnya luar biasa. Teman-teman tentu tidak merasakan itu, karena teman-teman itu kata Rasulullah memang gitu, kenikmatan itu akan terasa apabila hilang dari kita. Sekarang nggak ada yang merasakan nikmatnya gigi, tapi giliran sakit gigi, aduh makan itu nggak enak. Sekarang cuek-cuek aja, giliran sakit gigi, sikat gigi, sakit gigi tuh, aduh nggak enak makan. Kita lagi sehat sekarang, nggak kayaknya nggak terlalu menyukuri nikmat sehat. Tapi begitu sakit, mulut itu pahit. Giliran sakit banyak yang bawain buah, giliran sehat nggak ada yang ngasih buah. Gitu. Jadi ya seperti itu. Duduk di kursi boleh, begini boleh. Kalau berbaring begini tuntunannya, berbaring dimiringkan ngadep kiblat. Ya kalau mampu, tapi kalau nggak mampu ya sebisanya. Tidak mampu dengan berbaring seperti itu, nggak bisa bergerak, dengan isyarat.
tangannya Allah Akbar. Enggak, tangannya nggak kuat, matanya Allah Akbar. Kalau mata aja nggak bisa bergerak, wah bukan harus sholat itu, harus di sholat. Sudah selesai. Wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga saum. Saum itu bagi yang sehat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun, siapa yang marid, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan kan gitu. Maka apabila sakit atau dalam perjalanan ya boleh tidak saum, tapi mengganti di hari yang lain. Kan begitu. Maka saum itu adalah ibadah fisik. Harus dijaga fisik. Maka tidak ada sebenarnya hal-hal yang berat. Saum itu sebenarnya hanya mengurangi jatah makan kita tuh dari 3 kali, misalnya sarapan, makan siang, makan malam. Yang dihilangin ini nih, makan siang. Sarapannya dimajuin, sahur, kan gitu. Makan malamnya buka. Bahkan sebenarnya habis tarawih kita makan lagi, makan berapa kali itu kan begitu. Jadi nggak ada yang berat agama ini. Kan begitu. Mau atau tidak, ada kemauan apa tidak. Jadi dalam melaksanakan ibadah itu gitu, tidak menuntut kemampuan, tapi mau apa tidak. Kalau nggak ada kemauan, males. Katanya muslim, kok nggak sholat kan gitu. KTP-nya saja saya mah Islam kan gitu. Ya, maka jadi Islam KTP kan begitu. Perwakilan yang ahwat. Kita tidak pernah sendirian. Ada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menemani, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 57. Surat ke-57 ayat 4. Iya, jadi Allah tuh melihat kita nggak sendirian. Kayaknya aja masanya kita sendirian gitu. Pas sendirian kita iseng, kita ngelakuin sesuatu. Ingat, enggak. Jadi kalau orang tuh sudah nggak ada kemauan, hal yang remeh, temeh, udah remeh, temeh lagi, ini gitu. Nggak mau dia melakukan. Apalagi yang berat. Tapi kalau sudah ada kemauan, mudah. Maka agama itu tidak hanya butuh kemampuan, tapi juga kemauan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Quran surah Al-Haqqah ayat 34. Orang kalau sudah nggak ada kemauan, coba lihat. Dia tidak mendorong, ngomong, dia nggak mau ngasih makan orang miskin, nggak bisa. Nganjurin kayak gitu. Ini nganjurin aja nggak mau. Berkata-kata baik, menyampaikan supaya memberikan tuntunan saja. Kalau sudah malas itu, nggak ada kemauan, itu dalam Quran surat Al-Haqqah kan gitu. Al-Haqqah itu artinya hari kiamat. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah kiamat itu kan gitu. Tadi kalau dilanjutkan film di awal itu masuk tuh surat Al-Haqqah dan artinya. Ini di ayat yang lain, surat Al-Fajr. Al-Fajr surat ke 89 ayat 18. Ini hampir senada. Kalau tadi di sini wala yahuddu ala, kalau ini agak panjang. Wala tahuddu na ala ta'amil miskin. Jadi panjang, wala tahuddu. Jadi dan sama nih, senada, dan kamu
tidak saling mengajak memberi. Kalau tadi sendirian, kalau ini bareng-bareng, nggak ada kepeduliannya, kan begitu. Di ayat yang lain juga sama. Kalau sudah nggak ada kemauan, repot, kan begitu. Ini dalam Quran surat Al-Ma'un. Wala tahuddu ala ta'amil miskin, sama, tidak mendorong memberi orang miskin. Nyaranin saja. Kasihan itu panti asuhan. Kamu kan mampu. Kasihan itu masjid itu kok dari peletakan batu pertama sampai sekarang gak jadi-jadi itu masjid. Ngomong gitu saja. Kan kamu ada rezeki, kamu ngasih, maka itu jariyah. Setiap orang sholat kamu dapat. Ngomong gitu aja nggak mau gitu. Kalau sudah nggak ada kemauan, harus kan begitu. Ya. Nah, jadi nasihat itu berguna bagi orang-orang yang masih memiliki iman, kan begitu. Jadi penting. Kalau sudah nggak punya iman, lah, jangan gue lagi dinasehatin, lu aja belum beres, kan gitu ya. Jadi kalau orang punya iman itu mau dengerin saran. Apa? Dikatakan wazakir fa inna zikra tatmainul mu'minin. Nah, berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau nggak ada kemauan itu berat. Apalagi sholat. Sholat itu godaannya berat. Seperti ini. Dengerin ya. Ada wejangan bagus nih. Untukmu anakku, tahukah kamu nak, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekali pun terlupa. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke sana. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke universitas Eropa ataupun ke Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena para pemuda yang kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun sering mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman dicap alim. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabb-mu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa akan Rabb-nya. Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walaupun engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi mengenal Rabb-mu. Iya, itu orang naik gunung kuat, kirain ke masjid aja duluan deh. Saya takut dibilang orang soleh. Dibilang orang soleh takut, malu. Takut dibilang bau surga. Insyaallah. Nauzubillah min dzalik. Maka ini jaminan orang yang bertakwa itu bukan dari yang ngomong, tapi jaminan dari Allah. Ingat, kalau kita ragu, ingat pertemuan kita kedua, tantangannya apa? Bikin 1 surat. Ini kalau saya yang ngomong boleh, tapi ini Allah yang ngomong. Dalam Quran surat itu At-Tolak kan gitu.
Wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jaminan dari Allah. Barang siapa bertakwa, kata Allah, maka pada Allah, dan dia akan memberikan jalan keluar, makhraja, dan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Nggak nyangka ya, tiba-tiba kan gitu. Jadi seperti itu. Dan ingat, tidak ada bekal yang paling berharga. Bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Gitu. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Di sini nih. Takwa, tunduk, patuh, taat dengan seluruh aturan Allah. Maka kemaksiatan itu sebenarnya, meninggalkan kemaksiatan itu tidak perlu kekuatan, tapi butuh kemauan. Tapi melaksanakan kemaksiatan itu butuh kekuatan. Beli minuman, cekek botol, brandy apa itu kan mahal tuh. Maka anak-anak muda saking gak mampunya bikin oplosan, Sprite, campur spiritus, campur autan, lewat deh kan gitu, wassalam. Bukan ngeplay langsung, waduh ya Allah, karena mahal. Berzina mahal. Jadi melakukan maksiat itu butuh kekuatan. Korupsi butuh ilmu tinggi, butuh kemampuan. Tapi meninggalkan maksiat itu tidak butuh kemampuan, butuh kemauan. Mau enggak? Mau sadar apa enggak? Seperti itu. Sama. Aneh. Bin ajaib. Negeri yang begitu kaya raya, gemah limpah loh, jinawi, toto tentrem, kerto harjo, itu masuk jajaran miskin nih. Kita cari thread dari 100 negara, kita ada diurutkan 91. Mana 91 ya? Nah, ini. Nah, tuh. Indonesia di dalam perut buminya banyak kekayaan alam, banyak minyak. Bahkan Kus Plus bilang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu apa? Sampe, singkong. Hancep tuh. Tumbuh batu, biji-bijian, kacang hijau. Apalagi kalau ibu-ibu atau mbak-mbak yang rajin masak pernah kata beli kemiri yang belum dikupas. Itu kayak batu, itu kayak batok, keras banget itu. Maka harus dipungut, belah. Itu udah betul kayak batu kalau dilempar. Itu ditanam, tumbuh. Tongkat kayu dan batu, jadi saking suburnya. Kenapa jadi negara miskin? Karena tidak mau taat. Tidak ada kemauan untuk menerapkan hukum-hukum Allah secara kafah. Sistem pemerintahannya nggak mau diatur pakai aturan Islam. Sistem ekonominya, pergaulannya bebas. Perzinahan di mana-mana, pemerkosaan. Hukumnya juga nggak jelas kayak tadi. Ada bapak sampai tega-teganya bapak kandung. Ya Allah. Sama anak laki-lakinya itu sodomi dari lubang dubur sehingga anaknya buang air ada darahnya. Coba PNS di mana? Persis kata Allah dalam Al-A'raf itu, manusia itu kalau tidak digunakan mata telinga dengan hatinya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, Allah buka ayat itu dengan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna, punya hati enggak pakai untuk dengar ayat Allah, telinganya, matanya. Apa kata Allah? Mereka kal an'am, seperti binatang ternak. Bahkan di ujung ayat itu balhum adol. Auzubillahi min zalik. Maka kalau seluruh negeri itu mau diatur dengan aturan Allah, Rasulullah bersabda, an-nasus raqabi salasin. Masyarakat bersikat 3 hal. Al-ma'u, enggak ada orang yang enggak butuh air. Air itu kalau bisa murah, langsung keran kita ke belakang haus, kita keran langsung bisa diminum karena logam beratnya
nggak usah jauh-jauh deh, ke Amerika kemana, datang ke balai kota. Di depan itu gerbang itu ada keran yang, kenapa balai kota bisa, kenapa tempat masyarakat nggak bisa? Saring logam beratnya kan gitu. Sayang diri sih bisa diambil lah kan gitu. Air murah, wakalau pada pengembalaan, rumput untuk letakkan murah, bahkan kayu yang ada di hutan, batu bara yang, apalagi wanaru, api, barang tambang itu kalau dikelola benar, emasnya bukan emas Jawa, emas di Freeport, sekolah dan yang lain kesehatan gratis. Itu karena nggak diurus, nggak bisa ngurus, banyak yang nguras. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan. Bikumul yusra. Allah juga di sini di ujung ayat ini nih, surat Baqarah ayat 185 nih. Nah, Allah menghendaki kemudahan. Walayu bikumul yusra. Allah tidak menghendaki kita kesusahan. Kemudahan. Islam itu mudah. Diterapkan mudah. Cuman mau sejahtera apa tidak? Bukan butuh kemampuan, tapi mau apa tidak? Mau berubah apa tidak? Maka kita di bulan suci Ramadan ini Allah minta kita itu meninggalkan bukan yang haram. Coba, ada makanan halal, ada minuman halal, tapi kita bisa meninggalkannya. Kan begitu. Apalagi kalau kita mau melakukan aturan-aturan Allah yang lain, maka buahnya dari merasa diawasi oleh Allah itu ketaatan. Maka dari itu bulan suci Ramadan ini kita diminta tadi menjaga tidak makan, tidak minum. Padahal bukan nggak ada makanan, ada. Bukan nggak ada minuman, tetapi kita mau menahan itu, dan nanti buahnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, merasa diri kita diawasi oleh Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin mau ridho dengan aturan Allah, dan kita tidak ridho diatur dengan aturan selain aturan Allah yang bisa menyesatkan kita. Maka dari itu tidak ada manusia yang tidak punya dosa, maka stop, jangan ditambah dosa. Kan gitu. Maka iman kita perkuat. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini dimudahkan oleh Allah, diberkahkan oleh, kalau ada rezeki kirim takjil ke masjid. Itu cara mudah. Setiap orang yang buka puasa kita akan dapat pahalanya. Seberapapun yang kita mampu, nanti kita dapat pahalanya. Begitu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jaga omongan kita, jaga lisan kita, jaga penglihatan kita, jaga hati kita, sehingga puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya, bahwa kita dipanggil oleh Rasulullah, man soma ramadana imanan. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, wahtisaban, karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddamat min janbik, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongannya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bekerja dan semangat bekerja. Ramadan bukannya males, tapi kita semangat ya. Baik, sampai ketemu di Kamis yang akan datang.